Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Aryadi, mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai tentang materi Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kali ini adalah materi puisi rakyat. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang menonton video ini, mari kita simak seksama dan kita lihat video pembelajaran mengenai tentang puisi rakyat. Apa saja sih yang ada di dalam puisi rakyat dan apa sih puisi rakyat itu? Nah, mari kita lihat video secara sesama dan kita dengarkan dengan baik-baik agar nantinya kita bisa mengetahui mengenai tentang puisi rakyat dan berbagai macam jenis apa itu puisi rakyat. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran materi inti mengenai tentang puisi rakyat, Kak Bobi ingin menampilkan contoh puisi rakyat terlebih dahulu. Ada 3 macam contoh yang ingin Kak Bobi tampilkan. Silakan untuk teman-teman untuk memperhatikan dan melihat beberapa puisi rakyat yang Kak Bobi tampilkan berikut ini. Puisi yang pertama, Kak Bobi bacakan, kota Sampit di Kalimantan, kota Makassar di Sulawesi. Teruslah jadi teladan, raihlah cita, raihlah prestasi. Puisi yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Puisi yang ketiga, bijaklah bijak mencari kawan sebagai teman. Harta dan rupa bukan ukuran, kawan setiap penyuluh kegelapan. Nah, dari beberapa puisi tersebut, apakah puisi tersebut merupakan puisi rakyat? Yaps, benar sekali ya teman-teman. Ketiga puisi tersebut adalah puisi rakyat. Akan tetapi, apakah jenis puisi rakyat tersebut? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang pengertian puisi rakyat. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat merupakan sastra lisan berupa puisi serikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Lalu, puisi rakyat juga memiliki nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti contohnya nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Lalu, puisi rakyat juga bisa disebut sebagai puisi lama. Mengapa? Karena puisi rakyat merupakan warisan leluhur bangsa, sehingga leluhur bangsa pada waktu itu sudah menciptakan puisi rakyat tersebut. Jadi, dapat dikatakan puisi rakyat juga sama dengan puisi lama. Oleh karena itu, kita juga harus patutnya bangga dong, karena mengapa? Puisi rakyat merupakan warisan leluhur bangsa yang sampai saat ini masih terjaga eksistensinya dan masih ada loh. Nah, jarang-jarang loh ya budaya bangsa itu bisa melekat selama mungkin. Maka dari itu kita juga harus bangga dan harus bisa merawat budaya leluhur bangsa agar tidak tergerus oleh pergerakan atau perubahan modernisasi di zaman saat ini. Lalu teman-teman, Kak Bobi akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi rakyat. Tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian puisi rakyat. Lalu Kak Bobi akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ciri-ciri yang pertama, bersifat anonim. Apakah anonim itu? Anonim adalah tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi puisi rakyat tidak memiliki sebuah identitas yang begitu lengkap. Siapa pengarangnya, siapa di mana tempatnya bisa tercipta puisi rakyat tersebut. Pada dasarnya ciri-ciri puisi rakyat pertama adalah bersifat anonim. Yang kedua, puisi rakyat terikat dengan ketentuan tertentu. Nah, lalu yang ketiga, ciri-ciri puisi rakyat adalah diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam pengertian bahwasanya puisi rakyat diwariskan oleh leluhur bangsa kita. Maka dari itu, dari warisan bangsa leluhur tersebut mereka mewariskan secara turun-temurun dan dari mulut ke mulut, dan hal tersebut nyatanya bisa menjaga eksistensi puisi rakyat hingga seperti saat ini ya teman-teman. Baik teman-teman, lalu Kak Bobi akan memberikan penjelasan mengenai tentang tujuan dari puisi rakyat itu dibuat.
Dari beberapa materi tadi yang sudah kita bahas, kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa sih tujuan puisi rakyat itu dibuat. Tujuan puisi rakyat dibuat adalah untuk menghibur pembaca, salah satunya yaitu dengan memberikan nasihat, mendidik anak, melarang untuk melakukan sesuatu, dan lain-lain berbagai macam lainnya. Sehingga puisi rakyat ini memiliki fungsi dan manfaat yang baik tentunya. Salah satunya itu menasihati seseorang apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau ingin mengingatkan seseorang juga, entah anak, siswa, maupun hal-hal yang lainnya. Maka dari itu sangat bermanfaat sekali apabila kita bisa mempelajari puisi rakyat, bahkan kita bisa membuat sebuah puisi rakyat. Baik teman-teman, nah Kak Bobi akan menjelaskan pada di jenis-jenis puisi rakyat. Ada berapakah jenis puisi rakyat tersebut? Puisi rakyat di pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ini ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, dan yang ketiga ada syair. Apa pantun itu? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Sehingga pantun ini bisa dikatakan puisi yang memang populer dari beberapa puisi-puisi yang lainnya. Akan tapi yang lainnya juga tidak kalah populer ya teman-teman. Yang kedua ada gurindam. Gurindam adalah merupakan jenis puisi lama yang berasal dari India ya teman-teman. Ya, ini gurindam berasal dari India. Lalu gurindam penuh dengan nilai agama dan moral. Maka dari itu memang kental sekali dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada. Ada salah satu tokoh yang terkenal yang menciptakan gurindam ya teman-teman, yaitu tokoh pencipta gurindam 12. Siapakah itu? Yaitu Raja Ali Haji. Nah, nanti kalian bisa searching ya teman-teman di Google, siapakah Raja Ali Haji dan apa saja karya dari gurindamnya. Nah, nanti Kak Bobi juga menyantumkan beberapa karya dari Raja Ali Haji tersebut. Lalu yang ketiga ada syair. Syair merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Syair dipakai untuk melukiskan hal-hal yang panjang seperti cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya syair ini merupakan salah satu bagian dari jenis puisi rakyat yang berkembang di masyarakat tradisional. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui beberapa penjelasan mengenai tentang 3 jenis puisi rakyat ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai tentang ciri-ciri dari jenis-jenis puisi rakyat tersebut. Yang pertama kita akan mengetahui tentang ciri-ciri dari pantun. Nah, seperti yang dari penjelasan awal tadi, bahwasanya definisi puisi rakyat adalah sebuah karya sastra yang terikat dengan aturan-aturan ya teman-teman. Nah, dari aturan tersebutlah muncul sebuah ciri-ciri. Nah, maka dari itu ciri-ciri ini merupakan salah satu aturan atau ketentuan yang ada di puisi rakyat. Yang pertama dari ciri-ciri pantun yaitu satu bait terdiri dari atas 4 baris. Dan yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Selanjutnya, pola rima dari pantun adalah ABAB. Maksud dari pola rima ini apa ya Kak Bobi? Artinya, bunyi akhir, baris pertama sama dengan baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi baris keempat. Maka dari itu disesuaikan dengan bunyi huruf yang terakhir ya teman-teman rimanya. Lalu teman-teman, Kak Bobi akan menjelaskan ciri-ciri dari gurindam. Tadi kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pertama dari gurindam yang pertama adalah setiap bait terdiri atas 2 baris atau lari. Jadi berbeda dengan pantun tadi, pantun memiliki satu baitnya memiliki 4 baris ya, sedangkan gurindam memiliki 2 baris atau 2 lari. Setiap lari atau baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Lalu yang ketiga, lari pertama merupakan syarat, lari kedua merupakan jawaban. Selanjutnya, ciri-ciri gurindam adalah lari pertama dan kedua membentuk kesatuan utuh atau hubungan sebab akibat. Jadi, antara baris pertama dan baris kedua itu memiliki hubungan sebab akibat ya teman-teman. Lalu pola rimanya apa? Pola rimanya adalah AA, BB, atau bisa dikatakan sama. Antara baris pertama dan baris kedua itu sama polanya. Lalu teman-teman, untuk ciri-ciri dari syair, yang pertama adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu yang kedua, setiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Lalu yang ketiga yaitu semua baris adalah isi ya, berbeda dengan pantun dengan gurindam tadi ya. Lalu yang keempat, pola rimanya apa? Pola rimanya adalah AA, sama seperti gurindam.
Jadi kata-kata huruf terakhirnya sama ya teman-teman, antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Lalu biasanya ciri-ciri dalam syair itu adalah bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, sebuah kata untuk menekankan satu makna pesan ya teman-teman, maksud dari bahasa kiasan tersebut. Nah, itu ya teman-teman, beberapa penjelasan mengenai tentang puisi rakyat. Maksud dari ketiga puisi yang saya tampilkan di atas adalah untuk memantik para penonton atau kalian bahwasanya saya ingin mengetahui bahwasanya saya memberikan juga contoh beberapa macam puisi rakyat tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui di puisi pertama tadi ada pantun, di puisi kedua ada gurindam, dan di puisi ketiga ada syair. Maka dari itu kalian bisa mengetahui lagi, bisa mengulas kembali beberapa ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Untuk itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 tentang puisi rakyat pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau penyampaian yang kurang jelas ataupun kurang maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.